minta maaf ya. Kedua alis Liora bertaut. Saat ini dia sedang bersama Azura. Selepas dari pertemuan Kelvin dan Kim, dia ngelonyor untuk pergi, membiarkan Kelvin dan Kim mengurus masalahnya sendiri. Sementara dia menghubungi Azura untuk menemuinya. Gara-gara gue kalian jadi marahan, ucap Azura lagi. Wajahnya kelihatan sekali dia tidak enak hati atas kekacauan yang terjadi kemarin. Hahaha, santai aja kali Ra, kirain apa? Tapi kan gue jadi gak enak sama kalian. Pasti Pak Kelvin marah banget ya. Liora hanya mengangkat alisnya menyeruput minumannya dan mereka sekarang berada di kafe. Biarin aja, lagian dia juga aneh, marah-marah gak jelas. Kim juga kan cuma temen gue. Apa mungkin mereka punya masa lalu buruk ya? Tapi Kim bilang sama gue kalau dia temennya Pak Kelvin loh. Masa iya? Setelah ketemu kok malah kayak musuhan, jelas Azura. Iya, kayaknya gitu. Biarin aja, itu urusan mereka. Biarkan diselesaikan sendiri. Udah dewasa juga kan. Masa iya mau baku hantam di restoran? Kalau gak punya malu sih gak masalah. Azura tertawa kecil. Ada-ada aja omongan Liora ini. By the way, lo kemarin ngapain nangis-nangis sama Kim? Lupa, lo habis putus, ding. Liora menggaruk kepalanya, tidak berdosanya, meringis. Enggak apa-apa, sebenarnya gue juga udah ngira bakal kayak gini hubungan gue sama pacar gue. Dia sering ngilang gak ada kabar, cuma ya anehnya atau guenya aja yang terlalu bodoh tetap ngarepin dia. Hahaha, Azura tertawa getir. Sabar ya, dia pasti nyesel udah mutusin cewek sebaik lo. Azura tersenyum tipis. Kalau enggak, lo sama Kim aja. Dijamin deh dia bakal setia sama lo, canda Liora. Hahaha, apaan sih? Belum tentu juga Kim mau sama gue kan? Jadi mau nih kalau diiyain, goda Liora. Apaan sih Ra? Mulai deh. Meski tak urung wajah Azura memerah juga dan Liora tertawa. Canda kok, tapi kalau lo siap buka hati tenang aja, bakal gue bantuin kok. Gue malah seneng kali kalau temen gue bisa bersatu. Hahaha. Azura menatap pusaran air yang dibuatnya sendiri akibat memainkan sedotannya. Tak urung dia tersenyum juga. Enggak dulu Dera, gue masih belum siap menjalani hubungan lagi, ucapnya dengan getir. Gue tahu kok, karena gue juga pernah ngerasain. Sembuhin dulu sakit lo, masalah akan datangnya hati yang baru itu mah belakangan. Kalau memang dia bakal datang, pastinya hati lo bakal nerima dengan sendirinya. Dan perlahan bisa menutup luka itu, ucap Liora menepuk pelan bahu Azura. Lo bener Ra, ya jelas, karena Liora pernah mengalami yang lebih parah dari Azura. Ditinggalkan tanpa alasan di saat dia sedang terpuruk. Sakit, tentu aja. Meski tak dapat dipungkiri, kadar kekuatan tiap orang kan berbeda-beda. Mungkin dan pastinya Azura terpuruk dengan kisah cintanya meski tak sedalam Liora. Mereka menikmati dengan mengobrol, sementara entah bagaimana dengan kloter Kelvin dan Kim. Gue lihat lo bahagia bareng Liora, ucap Kim membuka percakapan pertama semenjak Liora izin pergi. Tentu, karena gue normal, sindirnya. Kim mengangguk. Kelvin masih mengungkit hal itu. Dia baik,
Tolong jaga dia ya dan jangan sampai melukainya, lanjut Kim. Entah dia bahkan tak tahu apa yang harus dibahasnya bersama Kelvin. Basa-basinya terlalu kaku, padahal dulu mereka tak seperti ini. Persahabatan yang meluntur karena faktor yang tak pernah disangka-sangka. Kelvin terkekeh melirik Kim selintas. Bibirnya menyungging sinis. Lo kira dulu Giselle terluka karena siapa? Apa pernah gue nyakitin wanita? Maaf, ucap Kim pelan, hampir tak terdengar. Maaf, hah? Setelah sahabatmu itu membuat Giselle tiada, kini dengan mudahnya mulut busukmu berucap maaf. Kemana aja lo brengsek? Lo kemana saat gue butuh? Lo tahu Bastian dan Nick mati gara-gara siapa, hah? Nafas Kelvin naik turun. Rahangnya mengeras, berikut wajahnya memerah. Tangannya terkepal meninju meja tertahan. Pengunjung bahkan melihat mereka dengan bisik-bisiknya. Lo emang brengsek, Kim. Lo yang bawa bajingan itu ke lingkaran persahabatan kita dan merusak semuanya. Puas lo sekarang, hah? Kim menunduk. Benar, andai aja dia segera datang saat itu, mungkin keadaan tidak sekacau ini. Mungkin Bastian dan Nick masih ada hingga saat ini. Memang benar ya kata Kelvin, dia brengsek. Kata maaf tak akan menutup kesalahannya yang terlalu besar. Vin, gue... Piuk. Kim menghentikan ucapannya. Kelvin menyiramnya dengan segelas air minumannya tepat di wajahnya. Dia hanya bisa memejamkan mata. Ini tidak seberapa dibanding sama kerusakan yang lo buat. Tak ada bentakan, namun sangat dingin dan menghujam. Kelvin berlalu meninggalkan Kim yang terdiam. Ia rasa Kelvin makin membencinya. Kim bersandar ke kursi, memijit pelipisnya dengan baju yang basah bagian atasnya. Tak lama Liora datang bersama dengan Azura. Tawanya bahkan terdengar di telinga Kim. Tapi untuk beranjak, rasanya dia tidak ada semangat lagi. Ya ampun Kim, lo kenapa? Kok basah gini? Liora panik melihat keadaan Kim. Lupa kalau ada Azura. Gue gak apa-apa Rah, jawabnya. Pasti ulah Kelvin kan? Nyebelin banget sih dia, gerutunya. Gue gak apa-apa, beneran. Gak apa-apa gimana? Basah gini. Kelvin keterlaluan banget sih. Liora memberi isyarat pada Azura meminta tisu. Lalu dia menyeka bagian Kim yang basah. Rah, gue minta jangan marah sama dia ya. Gak bisa. Dia keterlaluan Kim. Enak aja gak boleh dimarahin. Sebenarnya apa sih yang ada di pikiran Kelvin? Decaknya dengan kesal. Dia gak salah. Gue emang buruk di masa lalu. Gue yang salah. Enggak, jangan belain dia. Kim menghela nafas. Duduk dulu, dengerin. Kim menarik tangan Liora membuat wanita itu terduduk. Di sini aja Rah, lo juga harus tahu orang seperti apa gue, ucap Kim saat melihat Azura hendak beranjak. Azura akhirnya ikut duduk meski sebenarnya dia tidak enak hati. Kim menghela nafas, memejamkan matanya dan menghembuskan nafasnya dengan pelan. Sebenarnya gue dan Kelvin, mereka berdua mendengarkan dengan seksama, menggeleng tak percaya atas cerita Kim. Tapi itu benar adanya, bukan? Lalu harus bagaimana mereka bersikap sekarang?
Kapan kamu lancarkan aksimu? Kayaknya mereka tidak ada masalah berarti, tukas Vino. Melihat gerakan lambat wanita di depannya membuatnya geram lama-lama. Karena dengan rusaknya hubungan Liora dan Kelvin akan mempermudah baginya juga. Vino tadi bertemu dengan Aretha saat wanita itu sedang duduk sendirian. Vino menghampirinya dan tentu saja ditanggapi dengan wajah datarnya. Bukannya kamu lihat mereka tadi bertengkar? Tapi aku rasa itu bukan karenamu. Mereka ada masalah tersendiri, benar kan? Wanita itu manggut-manggut. Benar, belum saatnya aja untuk beraksi. Jadi buat apa bertindak sekarang? Hasilnya tidak akan memuaskan. Tapi membiarkan mereka bersama-sama lama-lama akan mempersulit untuk memisahkannya. Kamu tahu kan bagaimana kalau mereka tidak bisa dipisahkan? Aretha. Wanita itu menatap Vino dengan dahi mengerut. Lalu mana rencanamu? Kau bahkan gak ada perkembangan sama sekali juga kan? Vino menoleh ke kanan. Matanya bergerak-gerak bingung. Itu karena nunggu gerakanku kan? Ya udah, biarkan aja bersabar dikit lagi untuk hasil yang berlipat. Vino tidak menjawab. Aku tahu, jadi tunggulah aba-aba dariku. Tenang aja, aku tidak sebodoh itu untuk membuat mereka semakin lengket. Hanya saja waktunya belum tepat. Aretha menyeringai licik. Merinding juga Vino melihatnya. Sebenarnya dia juga penasaran dengan rencana Aretha. Apalagi lama tidak ada pergerakan. Sebenarnya apa sih rencana wanita licik ini? Kak Aretha dan Vino sontak menoleh. Seorang gadis kecil yang membuat Vino tersentak. Dia tahu kan apa yang dipikirkan Vino? Wajah gadis kecil itu mirip sekali dengan Liora. Sayang, sudah selesaikah? Nata mengangguk. Nata ngantuk. Pulang yuk kak, ajaknya. Aretha mengangguk. Nata menatap heran pada Vino. Salam dulu sama Om Vino sayang. Halo Om, namaku Nata, ujarnya sembari tertawa kecil menampakkan senyum yang makin membuat Vino terpaku. Kenapa bocah itu mirip sekali dengan Liora? Bersama